Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afif Abdillah, Sobat Teacher. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan topik klasifikasi materi dan perubahan-perubahan wujudnya. Kita ke nomor yang pertama dulu. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut, ini mudah sekali ya. Oke, kita akan bahas dulu ya, bahwa materi itu tersusun atau terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zat tunggal, yang satunya adalah campuran. Oke ya, zat tunggal ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ini juga terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Nanti kita akan bahas homogen itu apa, heterogen itu apa. Dari awal saja ya, homo itu adalah sejenis, sedang hetero itu adalah berbeda jenis. Nah, sedangkan di sini adalah unsur itu apa, senyawa itu apa. Unsur itu adalah zat murni yang tidak bisa dibagi kembali. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan-perbandingan yang tetap. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, itu adalah yang dinamakan materi. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut. Perhatikan rumus kimia berikut. SO2, Cl2, H2O, dan He. Molekul unsur ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita harus tahu dulu molekul unsur itu apa. Molekul unsur tadi sudah ya, unsur ini adalah zat murni yang tidak dapat dibagi kembali atau terdiri dari atom-atom murni. Nah, yang ditanyakan adalah molekul unsur. Molekul ini adalah gabungan dari lebih dari satu zat murni yang sejenis. Ya, molekul unsur itu berarti yang sejenis. Sekarang kita coba bedah ya. Di sini adalah gabungan S dan 2O. Berarti S sama O ini berbeda sehingga bukan ya. Cl2 ini gabungan Cl dan Cl. Oke ya, sejenis ya. Oke, kita tandai dulu. H2O. H2O ini gabungan adalah H, A, dan O. Berarti ini ada atom H, ada atom O. Berarti ini berbeda jenis, berarti bukan ya. Sedangkan yang keempat ini adalah He atau helium. Helium inilah yang dikatakan unsur atau unsur tunggal ya. Tunggal, kalau dia bergabung maka dia menjadi molekul. Untuk soal ini yang ditanyakan adalah molekul unsur, berarti gabungan unsur-unsur yang sejenis. Manakah yang sejenis? Tadi sudah kita tambahi bahwa sejenis adalah Cl2. Kenapa? Karena Cl2 adalah Cl bergabung dengan Cl sejenis. Oke ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Oke. Kita lanjut. Senyawa garam dapur dinyatakan dengan lambang. Baik. H2O ini kita sebut sebagai hidrogen atau air. Sedangkan NaCl itu adalah natrium klorida. Natrium klorida ini yang dikenal dengan sebutan garam dapur. Sedangkan NaOH ini adalah natrium hidroksida. Ya, ini adalah segolongan basa ya. Sedangkan di sini adalah H2SO4 itu adalah asam sulfat. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah senyawa garam dapur, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada waktu berubah wujud dari cair ke padat. Oke, dari cair ke padat. Cair ke padat. Baik ya. Pertanyaannya adalah molekul-molekul zat semakin bebas bergerak. Nah, oleh sebab itu kita harus cari perbedaannya dulu, bahwa cair itu adalah gaya tarik
tidak terlalu rapat, sedangkan yang padat rapat, ya. Molekul-molekul zat menjadi semakin bebas bergerak. Cair ke padat semakin bebas bergerak, berarti salah ya. Yang B, jarak antar molekul zat akan semakin besar. Oke, karena gaya tarik tidak terlalu rapat, maka ini jaraknya tidak juga terlalu dekat. Sedangkan yang padat ini jaraknya sangat dekat. Sangat dekat ya. Berarti yang B bukan jarak antar molekul zat akan semakin besar, karena ke padat maka akan semakin akan semakin rapat ya, berarti juga salah. Yang C, gerak molekul zat semakin terbatas, hanya bergetar dan berputar di tempatnya. Betul ya, karena jaraknya semakin dekat maka gerak molekul zatnya semakin terbatas, hanya bergetar. Oke. Yang D, gaya tarik menarik antar molekul zat semakin kecil, bukan semakin kecil, karena jaraknya dekat maka kalau cair ke padat berubah ke padat kan, maka harusnya zatnya semakin kuat tarik menariknya, sehingga salah ya. Yang betul adalah yang C. Kita jawab. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ibu membuat kopi untuk ayah. 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir dimasukkan ke dalam cangkir, kemudian dituangkan air panas setengahnya sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum. Di dalam peristiwa tersebut disimpulkan zat 1 itu apa, zat 2 itu apa, zat 3 apa, kemudian masing-masing memiliki zat yang ada di tabel ini. Kita harus tahu dulu, 1 ini menunjuk asap ya, berarti ini adalah gas. 2 ini menunjuk cairan hitamnya atau kopi, itu berarti cair ya. Sedangkan yang 3 itu menunjuk wadahnya, berarti padat. Oke, sekarang yang tanya adalah di dalam peristiwa tersebut disimpulkan zat 1 yang padat. Yang padat itu apa? Yang padat itu bentuknya, nah ini ya, padat itu bentuknya bagaimana, cair bentuknya bagaimana, maaf, gas bentuknya bagaimana, cair bentuknya bagaimana, padat bentuknya bagaimana. Kita cari. Untuk gas itu bentuknya berubah ya, gas itu bentuknya berubah, volumenya pun juga berubah. Berarti pilihannya zat 1 kan gas ya, berarti pilihannya A salah, B oke, masih masuk ya, C masih masuk, D salah ya. Kita lihat B sama C ya. Sekarang yang 2 cair. Cair itu adalah bentuknya bisa berubah-ubah, menyesuaikan kan ya, tapi volumenya tetap dia. Oke, kita cari yang bentuknya berubah tapi volumenya tetap antara B sama C untuk zat 2. Oke ya, ini salah ya, salah, bentuknya tetap, harusnya cair itu adalah bentuknya berubah, maka pasti jawabannya adalah yang C. Oke, jawabannya yang C. Lanjut, begitu ya cara mengerjakannya, gampang. Tidak usah dicek satu persatu, kalau satu sudah sesuai ya itu jawabannya. Langsung kita ke soal berikutnya. Perhatikan peristiwa berikut, beras ditumbuk menjadi tepung, gula dilarutkan ke dalam air, kertas dibakar menjadi abu, tape ketan mengalami perubahan rasa. Peristiwa yang merupakan perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini ada perubahan fisika, yaitu perubahan fisika artinya yang memiliki sifat-sifat fisika. Contohnya sifat fisika itu adalah kelarutan ya, kemudian perubahan wujud dari cair ke padat, misalnya cair ke gas, itu perubahan wujud ya. Kemudian tentang daya hantar listrik ya, itu yang sifat-sifat fisika. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk mencari perubahan fisika, berarti kita lihat sifat-sifat fisika. Beras ditumbuk menjadi tepung, ini kan berarti kan ukuran ya, ukuran partikel, berarti ini sifat fisika. Oke, kemudian gula dilarutkan ke dalam air ya juga ya, ini juga sifat fisika, kelarutan ya tadi ya, kelarutan. Kemudian kertas dibakar menjadi abu. Lah ini ada muncul zat baru abu dari peristiwa pembakaran, ini berarti kimia, perubahan kimia ini. Kemudian tape ketan mengalami perubahan rasa. Nah, sudah ada perubahan rasa, sudah ada proses fermentasi, berarti ini sudah ada peristiwa kimia. Berarti yang benar adalah 1 dan 2. Oke, kita jawab 1 dan 2. Jawabannya Pak A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, sangat mudah.
Perhatikan data hasil percobaan berikut. Air dipanaskan akan menguap, logam dipanaskan akan membara, baik besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi, garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Oke, kebalikan dari tadi. Sesuai data tersebut yang termasuk perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu biasanya ada proses pembakaran, ya. Kemudian ada proses fermentasi, ada zat baru yang terbentuk, kemudian ada perubahan suhu, ya, perubahan suhu, kemudian ada gelembung, ya, munculnya gelembung-gelembung akibat perubahan suhu tadi. Itu ada perubahan-perubahan kimia. Nah, sekarang kita akan coba lihat perubahan kimia yang ada di soal berikut. Air dipanaskan akan menguap. Ini kan peristiwa perubahan wujud, ya, berarti ini adalah fisika. Oke, logam dipanaskan akan membara. Nah, daya hantar, ya, ada konduktor di sini juga fisika. Kemudian besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi. Korosi ini peristiwa oksidasi. Oksidasi itu adalah adanya oksigen yang bercampur dengan air, ya. Di sini akhirnya menimbulkan karat. Korosi itu karat. Karat adalah zat baru yang terbentuk, sehingga ini adalah kimia. Kemudian garam dibentuk dengan mencampurkan asam dan basa. Oke, di sini sudah asam dan basa, pasti ini ada peristiwa kimia, ya. Sehingga yang tepat untuk menjawab soal ini adalah mana? Oke, pintar, 3 dan 4 ini, ya, D, ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan sifat-sifat zat berikut. Mudah berkarat, mudah bersenyawa dengan asam, mudah mengantarkan arus listrik, tidak dapat terbakar, ya, dapat melebur pada suhu tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut yang merupakan sifat kimia. Nah, sifat kimia ini kan berarti ini, ya, mudah berkarat. Ini ada karat-karat, itu sifat kimia, ya. Sifat kimia. Oke, yang berkarat-karat itu berarti ini, ya. Nah, mudah berkarat dan sifat kimia, mudah bersenyawa dengan asam itu juga kimia, mudah menghantarkan arus listrik ini fisika, ya, menghantar. Nah, arus listrik itu fisika, tidak dapat terbakar. Oke, nih, ya, ada kebakar tadi, ya, terbakar ini juga kimia, dapat melebur. Lah, melebur ini ada perubahan wujud, ya, berarti ini juga fisika. Sehingga jawabannya adalah oke, pintar, 1, 2 dan 4 ada, ya. Oke, yang B. Cakep. Luar biasa. Kita lanjut. Nah, kita ke soal lagi, ya. Perhatikan tabel perubahan indikator asam basa berikut. Larutan yang diuji KLMN. K itu warna kertas lakmus merah menjadi biru, kertas lakmus biru menjadi biru. Begitu, ya, cara membacanya, ya. Jadi ini dibaca kertas lakmus merah menjadi biru, biru menjadi biru, begitu. Berdasarkan tabel, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh huruf. Nah, ini saya mempunyai cara yang mudah, ya. Asam, ingat-ingat. Asam itu belakangnya M. Apapun kertas lakmus itu akan dirubah menjadi merah. Ingat-ingat. Oke, ya, sedangkan basa bukan huruf akhirnya tapi huruf depannya. B. Itu apapun kertas lakmusnya itu akan dirubah menjadi biru. Oke, kita cek. Yang K, warna kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, ini berarti K ini apa? Merah menjadi biru, maka K ini apa? K itu adalah basa. Ingat, ya, basa itu merubah seluruh lakmus menjadi biru. Yang L sekarang. Warna kertas lakmus merah menjadi merah. Biru menjadi merah, berarti merubah menjadi merah, sehingga yang L adalah yang asam, gitu, ya. Yang M sekarang. M itu merah menjadi biru, biru menjadi biru, maka M adalah basa. Sedangkan yang N itu merah menjadi merah dan biru menjadi biru. Yang N ini sebenarnya merah menjadi merah, biru menjadi biru, ini berarti dia netral, ya. Netral tidak berubah. Ini kan merah menjadi merah, biru menjadi biru, tidak berubah, maka dia adalah larutan netral. Sehingga yang ditanyakan adalah basa. Yang basa yang mana? K dan M, pinter. Nih, ya, yang B berarti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri larutan berikut.
Pertanyaannya adalah berdasarkan ciri tersebut yang merupakan ciri-ciri larutan asam. Oke, asam itu menyebabkan karat ya ini ya. Oke, asam belakangnya M berarti merah ya, betul ya. Bilangan pH-nya kurang dari 7. Nah, yang kurang dari 7 itu adalah asam ya. Saya beri tahu berarti pH 7 itu netral. Di bawah 7 itu asam. Di atas 7 itu adalah basah. Oke, karena kurang dari 7 maka dia adalah sifat asam. Di dalam larutan melepaskan ion hidroksil itu adalah OH-. Nah, OH- ini adalah miliknya basa. Ya, kemudian mudah bersenyawa dengan air, ini juga miliknya basa. Sehingga pertanyaannya yang ditanya adalah asam, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Larutan zat memiliki ciri-ciri berikut. Pertanyaan adalah ciri-ciri basa. Terbalik ya. Nah, basa itu sabun ya, sabun. Oke ya, paling gampang mengingatnya adalah sabun. Sabun adalah rasa pahit, betul. Memiliki pH lebih dari 7, betul ya. Tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Mengubah warna kunyit menjadi kuning terang. Kuning terang ini adalah cirinya dari asam, berarti bukan ya. Mengubah lakmus merah menjadi biru berarti iya. Sehingga jawabannya adalah oke, 1, 2, dan 4D ya. Oke, bagus, kita lanjut. Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar di sini ada es batu, fungsinya untuk berarti apa? Kalau es itu berarti mendinginkan ya, mendinginkan. Nah, kalau di sini ada api berarti fungsinya untuk memanaskan. Nah, kalau ada kapur barus bercampur dengan pasir, maka ketika ada kapur barus dipanaskan maka akan menguap, betul? Ketika dia menguap bertemu dengan es batu, apa? Ketika gas ketemu dengan dingin berarti apa? Menyublim. Nah, begini ya. Ini sehingga namanya apa? Oke, pinter. Berarti peristiwa namanya sublimasi. Oke, jawabannya C. Filtrasi itu apa? Filtrasi itu penyaringan. Penyaringan kalau disaring itu berdasarkan apa? Ukuran partikel. Oke ya. Sedangkan destilasi itu adalah pemanasan berdasarkan atau filtrasi penyaringan berdasarkan titik didih. Biasanya itu pada pemisahan minyak begitu ya, atau pembuatan minyak kayu putih itu kan minyaknya yang diambil ya, berarti cairan-cairan yang lain tidak ikut. Nah, ini contohnya, contoh seperti kalau di iklan itu 27 kali penyaringan. Nah, penyaringannya ini memakai destilasi yang berulang atau bertingkat sampai 27 kali. Itu kalau di iklan-iklan itu ya. Ini adalah peristiwa namanya destilasi. Oke, pinter. Sedangkan evaporasi itu adalah penguapan. Ya, penguapan yang mana biasanya itu nanti dihasilkan kristal. Nah, boleh disebut dengan kristalisasi, boleh ya. Contoh apa? Ini apa? Petani garam itu ya, berarti dia mengevaporasi atau menguapkan air laut begitu ya. Nah, air laut itu akan mengering dan membentuk kristal-kristal, itu kristal garam. Oke, kita lanjut. Pemisahan minyak bumi menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan metode tadi sudah dibahas ya. Apa tadi? Oke, pintar. Destilasi bertingkat ya, 27 kali penyaringan. Jawabannya C. Kita lanjut saja berarti. Komponen warna pada makanan dapat dipisahkan dengan metode. Nah, selain ini pemisahan warna ya, ini juga digunakan untuk tes urin untuk melihat bagaimana orang itu mengkonsumsi narkoba ya. Jadi nanti penyaringannya berdasarkan jarak antar warna. Di situ diketahui bahwa orang itu di dalam urinnya mengandung zat-zat yang ingin diketahui dengan cara pemisahannya melalui warna atau dengan cara kromatografi. Ini ya, ini jawabannya A. Kenapa bukan yang lain? Tadi sudah dibahas ya satu-satu ya, bukan ya. Yang betul adalah kromatografi. Pembahasannya di soal sebelumnya. Oke. Oleh sebab itu jangan di skip ya. Kalau di skip
biasanya tidak tahu urutan-urutannya. Ini memang saya urutkan karena apa? Karena supaya pembahasannya bisa terlanjut begitu ya. Pemurnian gula dan garam dapat dilakukan dengan menggunakan apa tadi? Tadi kan petani garam tadi, ini ada misalnya ada tempat begitu ya. Ini ada air laut, kemudian dievaporasi atau diuapkan, kemudian membentuk dia kristal. Nah, kristal ini dinamakan kristalisasi ya. Jawabannya D berarti. Kita lanjut ya. Oh, sudah selesai. Baik, karena sudah selesai. Oke ya, tadi kita bahas. Kalau misalnya masih belum jelas bisa diulang lagi dari awal ya, pelan-pelan begitu, atau ditulis di kolom komentar, ditanyakan di sana. Baik, itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sukses di penilaian hariannya ya. Sampai jumpa. Semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.